Nike, sepatu perusahaan global yang kita kenal sekarang, ternyata berasal dari perusahaan kecil di Oregon, di Amerika, yang dulunya itu nggak ada apa-apa, tapi sekarang omsetnya bisa 51 miliar US dollar di tahun 2023. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya dari awal hingga sebesar sekarang? Yuk kita bongkar di video kali ini. Nike sangat paham bahwa customer itu membeli bukan karena produk, tapi karena emosi. Oleh karenanya tahun 88, berarti sudah hampir 40 tahun lalu ya, kampanye Just Do It berhasil mengerek market share pangsa pasar Nike dari cuma 18% menjadi 43% secara global. Kira-kira kenapa emosi itu begitu penting untuk memainkan peran supaya customer itu mau mencoba dan membeli? Emosi memang penting, tapi jangan lupa bahwa ada teori yang harus melengkapi. Kalau cuma emosi aja, customer mungkin tersentuh ya, tapi tidak ada minat untuk benar-benar take action atau membeli. Oleh karena harus dilengkapi oleh teori 4P, yaitu teori marketing mix, bauran pemasaran. Terdiri atas produk, price, place, and promotion. Memang kampanye Just Do It ini menyatukan seluruh 4P ini menjadi satu kesatuan. Tetapi Nike juga harus punya P yang pertama, yaitu produk yang berkualitas. Tidak pernah ada sepatu Nike yang ternyata cacat. Karena memang QC atau quality control dari bagian produksi sangat benar diperhatikan. P yang kedua yaitu price. Tidak ada pernah sepatu Nike itu lebih murah dari merek sepatu yang lainnya. Selalu menyasar price yang premium. Karena memang segmentasinya mau ditujukan oleh mereka-mereka yang ingin membeli sepatu berkualitas dan punya pride yang tinggi. Maka price dari Nike selalu di atas harga sepatu yang lainnya. P yang ketiga yaitu place, tempat. Dulu sebelum ada kemajuan digital marketing, sepatu Nike selalu ada di mall-mall termegah, termewah di kota tersebut atau di kota kita masing-masing. Tapi sekarang Nike sudah mulai masuk ke semua channel, omni channel ya, dari online ke offline, offline ke online semuanya ada. Tapi tidak mau menjual produk-produk yang KW. Dia menghindari channel-channel yang bukan official, supaya tidak menurunkan kesan mewahnya. Maka place yang dipakai atau yang diambil adalah place yang benar-benar terverified, yaitu keaslian daripada channel, maupun mall-mall pun yang dimasuki adalah mall-mall yang memang segmentasinya menengah ke atas. P yang keempat adalah promotion. Saya paling suka Chicago Bulls Michael Jordan, sepatu Nike Air Jordan-nya, yang mana menjadi sepatu fenomenal yang mengerek omset Nike ketika itu ya, tahun 90-an menjadi luar biasa. Kenapa promosi ini penting? Menggunakan ambasador yang player atau pemain yang terbaik di bidangnya. Sebab Nike ingin mengatakan kepada dunia bahwa kalau ingin berhasil seperti atlet ini, maka sepatunya itu nggak lain selain Nike. Jadi mereka yang ingin merasakan seperti apa sih rasanya jadi Michael Jordan, setidaknya bisa pakai sepatunya itu seolah-olah merasa dirinya sudah seperti Michael Jordan. Padahal itu adalah emosi yang dijual, dikemas dalam bentuk promosi. Itulah kehebatan Nike. Nike pun terus berevolusi supaya tetap bisa beradaptasi, bersaing dengan merek-merek lain yang sangat begitu banyak sekarang. Nah, kemampuan Nike bisa beradaptasi adalah menjadikan salah satu bisnis unitnya adalah sport sebagai North Star, sebagai bintang utara, bahwa memang Nike punya banyak bisnis yang lain ya, tetapi bisnis sportnya ini yang menjadikan sosok penentu arah strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, secara digitalisasi, Nike juga nggak mau kehilangan cool faktornya, bahwa orang harus pegang, coba, beli. Kalau di online memang hanya tengok, lihat ya, tapi belum bisa rasa. Maka Nike tidak akan pernah menutup offline store-nya, toko-toko konvensional di mall-mall yang mereka punya. Mereka akan selalu eksis sampai kapanpun. Nah, itulah adaptasi yang dilakukan oleh Nike sampai sekarang. Kisah Nike memang kisah global ya, yang mendunia. Banyak buku-buku marketing studi kasus selalu mengulas Nike. Tapi apa sih relevansi buat kita sebagai pengusaha yang mungkin masih lokal? Kita bisa belajar bahwa Nike bisa ekspansi secara global karena apa? Ketika dia memasarkan produknya, dia tidak selalu memandang produknya, tapi memandang siapa yang akan memakai, membeli produknya. Jadi kita sebagai pemain lokal juga harus terus belajar. Kira-kira konsumen lokal kita apakah berubah
Seperti contoh, kota Surabaya. Bukan hanya warga Surabaya yang tinggal di kota Surabaya. Ternyata banyak warga pendatang juga yang mencari nafkah, mencari rezeki di kota ini. Oleh karenanya, Surabaya terus berkembang, apalagi banyak jalur-jalur transportasi menghubungkan dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa. Surabaya bukan lagi asli orang Surabaya yang tinggal ya, tapi banyak pendatang. Nah, pastinya konsumen berubah. Bagaimana produk kita bisa beradaptasi dan diterima oleh masyarakat yang tinggal di Surabaya. Jadi bukan hanya untuk masyarakat yang ber-KTP Surabaya seperti saya. Itulah tantangan buat teman-teman semua, dimanapun kota Anda. Terus lakukan evolusi, mempelajari market yang mungkin Anda merasa paham. Belum tentu Anda paham tahun ini, tahun depan tetap sama strateginya. Bisa terus berubah. Nah, jika teman-teman dapat manfaat ya dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan edisi berikutnya. Kita akan bahas banyak brand-brand global yang kita bisa adaptasi untuk bisnis kita. Saya DSW, Dr. Sandy Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.